Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami yang mudah-mudahan dapat memberikan motivasi, edukasi, dan beberapa pengetahuan untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Oke? Nah, di sini kami akan memberikan sedikit gambaran edukasi tentang perubahan budaya atau kultur change. Di sini kami ada beberapa anak yang akan membahas, dan perkenalkan dulu, nama saya Koko Iman Suratno, dan teman-teman saya nanti akan memberikan beberapa materi ataupun edukasi kepada kalian. Di antaranya ada Saiful Adi, Desi Lestari, dan Saiful Aziz, saya sendiri, kemudian yang terakhir Bayu Alvin Aditya. Nah, di sini saya memakai masker karena di dalam pandemi seperti ini, ingat tetap jaga 3M dan protokol kesehatan. Pakai masker. Perkenalkan, nama saya Saiful Adi dari kelas ekstensi manajemen semester 7. Di sini saya akan membahas sebuah buku atau membedah sebuah buku. Di sini bukunya adalah Change Management. Change Management atau perubahan manajemen. Di sini penulisnya adalah Profesor Dr. Manahan P. Tampubulon SEMM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas di bab 9. Bab 9 ini membahas tentang perubahan budaya atau kultur change. Oke. Langsung saja saya akan membahas. Yang pertama-tama adalah definisi tentang perubahan budaya atau kultur change. Untuk kultur change sendiri di sini definisi secara umumnya adalah perubahan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat atau di dalam sebuah organisasi. Oke, tadi itu adalah sedikit definisi umum dari kultur change atau perubahan budaya. Kali ini saya akan memberikan contoh secara umumnya untuk perubahan budaya. Contohnya adalah dahulu wanita itu mempunyai martabat yang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Dahulu, laki-laki itu berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan kaum wanita hanya berurusan dengan kegiatan rumah tangga. Tetapi di zaman sekarang ini, wanita itu juga berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kini wanita juga dapat meraih pendidikan setinggi-tingginya, dan wanita juga dapat bekerja di bidang yang dahulunya hanya laki-laki yang bisa mengerjakan di bidang itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker selalu. Waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red carpet. Saya akan melanjutkan menerangkan di bab 9, yaitu mengenai konsep budaya organisasi atau konsep of organization culture. Budaya organisasi didefinisikan sebagai keyakinan yang mendasari asumsi, nilai-nilai, dan cara berinteraksi yang berkontribusi pada lingkungan sosial dan psikologis yang unik dari suatu organisasi. Selanjutnya, perubahan budaya adalah istilah yang digunakan
dalam pembuatan kebijakan publik yang menekankan pengaruh modal budaya pada perilaku individu dan masyarakat. Kadang-kadang disebut reposisi budaya, yang berarti rekonstruksi konsep budaya masyarakat. Teori tentang perubahan budaya atau Theory of Culture Change bukanlah satu risalah tunggal tentang teori tentang perubahan budaya, tetapi minat dan penekanan Stewart agak beragam sejak tahun 1936 dan isi bukunya mencerminkan perubahan-perubahan. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian, konsep dan metode dan aplikasi substantif. Yang pertama berisi esainya Evolusi dan Proses pada tahun 1953, Tingkat Integrasi Sosiokultural pada tahun 1951. Sebagai contoh evolusi, Stewart bukanlah evolusi dalam arti apapun. Sebagai contoh, orang Indian mundur cuti di lembah Amazon dan orang Algonquin di Kanada Timur pada awalnya memiliki bentuk organisasi sosial yang sangat berbeda. Oke, saya Sulfulasi. Saya akan melanjutkan materi diagnosa budaya organisasi pada bab 9. Saya akan menerangkan beberapa langkah menuju pembentukan budaya baru untuk organisasi, dalam artian kita harus memahami persepsi, tujuan, dan pengalaman orang-orang yang membentuk organisasi sebelum dapat menentukan cara terbaik untuk memberi mereka alat dan panduan untuk memberi mereka pengaruh perubahan positif. Untuk selanjutnya, budaya organisasi dan kinerja organisasi. Di sini saya akan menerangkan ada banyak kesepakatan mengenai definisi organisasi. Definisi secara umum budaya organisasi dan sebagian besar model budaya dan alat diagnosis mendefinisikan budaya yang sebagai seperangkat kognisi yang dibagi oleh anggota unit sosial, atau lebih lengkap, suatu sistem nilai-nilai dan keyakinan bersama yang menghasilkan norma-norma perilaku dan membangun cara hidup organisasi. Untuk definisi selanjutnya, definisi yang terakhir ini penting karena menunjukkan bahwa konstruksi budaya dapat dipahami secara samar-samar untuk berurusan dengan kepercayaan dan nilai-nilai utama untuk sebagai alternatif, sebagai norma dan pola perilaku. Dan menurut teori budaya organisasi, menurut teori ini mendefinisikan sebagai pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok ketika memecahkan integrasi internal yang bekerja cukup baik untuk dianggap, di sini berarti cukup baik untuk dianggap valid, dan oleh karena itu dianjurkan kepada anggota baru sebagai yang benar untuk memahaminya. Nah, nilai dan pola perilaku telah diukur menggunakan instrumen kuantitatif nilai-nilai organisasi yang mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari pola perilaku dan norma. Untuk selanjutnya, pengukuran perbandingan budaya organisasi. Para peneliti budaya organisasi telah lama memperdebatkan apakah budaya dapat dibandingkan dan diukur. Beberapa peneliti kemudian telah menyimpulkan bahwa tingkat budaya yang lebih dalam seperti makna simbolis, semiotik dan keyakinan serta asumsi yang mendasarinya tidak untuk pada analisis komparatif dan paling baik dipahami melalui metode klinis atau etnografi menurut Van Manen 1988. Sedangkan peneliti budaya lain meskipun mengakui keterbatasan penelitian komparatif untuk memahami tingkat budaya yang lebih dalam, telah bertahan dalam pengembangan pendekatan sistematis untuk pengukuran komparatif. Sekian materi dari saya. Terima kasih.
akan membahas tentang efektivitas organisasi dan budaya organisasi. Apa itu efektivitas organisasi? Efektivitas organisasi adalah beberapa aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang diarahkan ataupun target. Contohnya seperti ini. Misalkan dari organisasi itu mempunyai target tertentu untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, maka kita harus bersama-sama secara teamwork ataupun kerjasama antar individu, kelompok, dan unit masing-masing untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Itulah salah satu contohnya. Untuk membangun efektivitas dalam organisasi, salah satu contoh yang paling dominan adalah sumber daya manusia harus mendukung, dan masih banyak lagi, entah itu pelatihan dan pendidikan, dan banyak lagi yang harus dikembangkan untuk mencapai suatu efektivitas organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas. Ada 4 nilai utama ataupun sangatlah penting. Karena apa? Banyak perubahan yang akan terjadi di mana perusahaan itu akan berjalan, dan mungkin seperti sekarang ada pandemi penyakit COVID-19 seperti ini, jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman saya akan menyampaikan yang lain. Terima kasih. Nama saya Bayu Alvin Aditya, saya mahasiswa manajemen ekstensi ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan perubahan budaya organisasi. Pengalaman belajar pakar perubahan bahwa perubahan yang berhasil terjadi ketika ada komitmen, rasa kepentingan atau urgensi, ataukah momentum keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan visi yang jelas, komunikasi yang baik dan jelas, kepemimpinan yang kuat, dan rencana yang dijalankan dengan baik. Adapun model perubahan dari Kotler, yang pertama, tingkatkan urgensi. Yang kedua, membangun tim pemandu. Yang tiga, dapatkan fashion dengan benar. Yang empat, berkomunikasi untuk pembelian. 5, aktifkan tindakan. 6, buat kemenangan jangka pendek. 7, jangan menyerah. 8, permanenkan. Setiap organisasi yang unggul dalam membangun, memperkuat, dan memanfaatkan budaya unik mereka dalam mendukung memberikan kinerja berkelanjutan telah membangun fondasi budaya yang kuat. Sebuah laporan penelitian mengatakan hanya 1 dari 5 yang setuju bahwa pengalaman karyawan sama pentingnya. Ini prioritas untuk perusahaan. Apa yang manajemen harus lakukan? Langkah pertama, evaluasi budaya dan kinerja tim kerja saat ini. Langkah kedua, jelaskan visi awal Anda. Langkah ketiga, penjelasan nilai-nilai dan perilaku yang diharapkan. Langkah keempat, perjelas prioritas strategis. Langkah kelima, libatkan tim kerja dalam menentukan sasaran. Langkah 6, klarifikasi dan lacak langkah utamanya. Langkah ke-7, menjaga sistem manajemen untuk prioritas dan tujuan. Langkah ke-8, kelola kebiasaan dan rutinitas komunikasi. Langkah 9, membangun motivasi di seluruh proses. Maka dari itu, budaya itu penting sebagai sebagian besar organisasi berjuang untuk mengelolanya, tapi jangan berpikir beberapa pengukit dan kunci datang mendekati, mendukung perubahan berkelanjutan. Kelola perjalanan budaya organisasi sendiri, bangun kejernihan dan keterpaduan, dan berhenti membuang-buang energi untuk menerapkan tips atau hadiah kunci, kecuali jika cocok dengan fondasi budaya unik. Nah, seperti itulah gambaran dari perubahan budaya atau kultur.
nantikan beberapa edukasi dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah menonton kami, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tetap jaga 3M dan protokoler kesehatan. Saya Mas. Terima kasih. Dadah.